Eee, oke, sebelumnya ya tadi disclaimer dulu, saya di sini levelnya memang belum sampai ustazah, tapi insya Allah ini hanya ingin berbagi catatan belajar saya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita hari ini, Allah pertemukan kita di surga juga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau berbagi catatan sedikit ya, berbagi catatan belajar untuk materi kehalalan kosmetik. Cuma sebenarnya ini ada beberapa hal yang kayaknya perlu nih untuk di teman-teman tahu juga gitu ya. Hari ini jadi mungkin sekilas akan dibahas tentang halal lifestyle di bagian makanan. Mungkin ada yang udah tahu, tapi nggak apa-apa dibahas sedikit aja. Tapi nanti kita akan fokus di bagian kosmetik kurang lebih kayak gitu ya. Oke, sebentar saya buka materinya dulu. Udah terlihat ya teman-teman ya? Oke. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Dian Widayanti, biasa dipanggil Dian, boleh Mbak Dian, boleh Kak Dian, boleh siapa aja, tapi kalau Ustazah belum gitu ya, doain segera amin. Nah, saya sendiri di sini lebih ke pelaku usaha sebenarnya, karena saya punya bisnis namanya Eat Ever, itu catering, di mana saya akhirnya juga belajar banyak sekali titik kritis kehalalan makanan dari sana. Dan sebelumnya saya lulus dari Universitas Indonesia di jurusan Teknik Industri. Oke. Next, kita bahas tentang halal lifestyle ya. Sebenarnya tuh kita mungkin udah paham ya, karena kita tuh tinggal di negara yang mayoritas muslim, di mana penduduknya lebih dari 90% itu muslim. Nah, tapi sebenarnya sering karena mungkin sudah terbiasa, jadi tuh ada beberapa key points yang kadang-kadang kita lengah gitu. Nah, ini yang kita mau mempelajari kembali, kira-kira tuh halal lifestyle itu dari mana aja sih? Ternyata halal lifestyle itu luas sekali, nggak cuma dari sekadar makanan aja. Makanan, kosmetika yang insya Allah hari ini akan kita bahas tentang make up, skincare, terus juga fashion. Lah fashion ada yang halal ya gitu ya. Nah, kemudian farmasi dan finance. Cuma hari ini mungkin kita akan lebih emphasize di bagian yang kosmetika, walaupun sedikit nanti insya Allah akan dibahas tentang makanan, karena ya, pengen memastikan aja sih kalau teman-teman ini aware, walaupun hari ini kita nggak bahas mendetail karena memang requestnya hari ini soal kosmetik gitu ya, tapi pengen aja sih share ke teman-teman kira-kira apa sih yang kita kok sekarang lengah sama titik kritis halal di zaman yang modern ini gitu. Nah, ini sedikit pemaparan, penjelasan, atau mungkin pengulangan, sering juga saya share di feed Instagram maupun di Reels di Instagram gitu ya. Kalau no pork, no lard yang sering kali kita lihat di restoran itu bukan berarti halal, karena halal itu luas sekali ya, nggak cuma sekedar babi dan minyaknya. Nanti kita kalau di masakan Jepang, kita ketemu ada yang namanya mirin, sake, soyu beralkohol yang mengandung alkohol gitu ya, dan mereka itu sebenarnya tidak halal dan mengikuti dari Majelis Ulama Indonesia yang membuat kebijakan halal, walaupun sekarang sudah dialih sama BPJPH, tapi tetap MUI mengeluarkan fatwa menyatakan bahwa memang sedikit pun khamr yang ada di makanan itu membuat makanan kita tidak halal gitu ya. Setetes pun, beda sama hand sanitizer, sabun itu adalah alkohol yang berbeda. Sedangkan homer ini artinya adalah alkohol yang memabukkan. Termasuk kalau di masakan Jepang yang suka makan sushi, itu biasanya nasinya dicampur mirin, dicampur sake, terus belum lagi sausnya pakai soyu beralkohol dan lain sebagainya. Terus kalau di Chinese food itu kita biasanya banyak sekali yang pakai arak gitu ya, apalagi angcu ini yang sangat terkenal sekali nih si angcu ini. Dan ini mungkin teman-teman ketemunya nggak cuma di nggak cuma di restoran Chinese aja, tapi bahkan ke nasi goreng kaki lima kita suka lihat nih botol-botol kayak gini. Apalagi di restoran seafood, bukan restoran seafood, bahkan seafood kaki lima juga banyak yang pakai kayak gini. Jadi pengen menyadarkan teman-teman di sekitar kita tuh banyak loh yang nggak halal gitu. Dan arak-arak itu nggak cuma si angcu ini banyak temennya, botol-botol Chinese seperti ini. Coba teman-teman sekali-sekali lihat di komposisi itu memang mengandung alkohol ya. Dan ini golongannya homer gitu. Nah, kemudian kalau di bakery atau di cake dan juga dessert, kita suka ketemu nih ada yang namanya rum atau kita biasa panggil ram gitu ya. Ada ram essence biasanya kalau saya di Black Forest, terus di kue tart, terus di sus gitu ya. Itu biasanya mengandung si ram ini yang mana sebenarnya itu nggak halal. Terus ada lagi yang namanya gelatin. Gelatin itu yang biasanya di kue-kue yang membuat makanan kue itu jadi mengkilat gitu ya.
Nah, ini ada yang namanya gelatin, emulsifier, dan juga vanilla ekstrak yang seringkali mengandung alkohol, walaupun nggak semua vanilla mengandung alkohol gitu ya. Nah, terus yang lagi kekinian juga sekarang kita lihat coffee shop di sekitar kita itu menggunakan yang bahan-bahan tadi ya, ada ram kan sekarang banyak ya kayak disingkat-singkat suram, susu ram gitu kan atau apa gitu ya. Sebenarnya itu adalah campuran dari kopi dan juga kandungan alkohol ini dan ada Kahlua, ada Baileys, ini adalah jenis-jenis alkohol yang sering sekali dicampurkan di kopi-kopi, es kopi yang kita temukan di sekitar kita, tapi sebenarnya itu nggak halal teman-teman. Oke. Nah, terus yang insya Allah akan kita bahas, ini memang yang food, memang sekilas aja, cuma pengen, karena teman-teman sebelumnya belum dapat pemaparan, jadi pengen ada sedikit bridging di area food, karena menurut saya itu adalah area yang fondasi yang paling utama malah ya, karena kan itu kan lekat dengan apa yang kita konsumsi setiap hari gitu. Dan ibaratnya tuh fatal kalau tidak kita jalankan karena kita menggadaikan doa-doa kita dan ibadah kita selama 40 hari gitu kan. Nah, sebelum kita bicara tentang kehalalan kosmetik, kita perlu pahamin dulu nih ada beberapa definisi-definisi yang lazim di dunia kosmetika. Halal itu di sini yang saya maksud adalah yang sudah tersertifikasi halal atau sudah tertulis di halal website-nya ya. Sedangkan kalau yang cruelty free itu adalah barang atau produk yang tidak menyakiti hewan dalam proses pengujiannya. Ada lagi yang namanya vegan. Vegan adalah produk yang tidak menggunakan bahan kandungan hewani. Beda sama vegetarian. Kalau vegetarian itu tidak mengandung bahan kandungan hewani, tapi masih menggunakan bahan-bahan turunan hewani. Jadi misalnya kayak madu, susu, beeswax gitu ya. Itu vegetarian maksudnya. Tapi kalau vegan itu benar-benar turun-turunannya si hewan itu tetap gak boleh. Jadi vegan itu tidak ada yang ada madu, tidak ada yang susu dan lain sebagainya. Tapi dalam konsep halal itu sendiri, vegan maupun vegetarian itu madu, susu, beeswax itu tidak bermasalah. Kita kalau mau pakai insya Allah tetap halal gitu. Nah, brand yang cruelty free ini tidak selalu vegan, tetapi hampir semua produk yang vegan itu cruelty free. Nah, kosmetik produk ini juga ada 3 jenis ya, ada yang dekoratif, ada yang skincare, ada yang hair care. Kalau yang dekoratif itu adalah produk-produk seperti make up yang bedak, lip cream, eyeshadow, maskara, kemudian kutek. Sekarang kan lagi banyak ya kayak kutek halal, kutek bisa sholat, itu bener nggak sih gitu kan. Nah, kemudian ada kayak skincare, segala jenis sabun ya, sabun badan, sabun muka, jenis lotion, cream, sunscreen, segala macam, dan juga perawatan untuk rambut. Oke, jadi sebenarnya kosmetiknya yang kita gunakan sehari-hari, sebenarnya mungkin banyak yang nanya, lah emang kosmetiknya dimakan ya bisa jadi haram gitu kan? Pasti kayak menimbulkan tanda tanya gitu kan. Haramnya dari mana? Padahal sebenarnya kalau ada kulit kita tertempel dengan bahan yang najis, misalnya kosmetiknya itu mengandung babi atau pokoknya dia bahannya najis gitu ya, kita jadinya sholat kita menjadi tidak sah karena salah satu syarat sah sholat adalah kita terbebas dari najis dan dalam keadaan suci gitu kan. Jadi kalau kita wudhu tapi masih ada nempel minyak babi di badan kita ya otomatis sholat kita yang jadinya kita gadain. Walaupun bukan sesuatu yang kita makan seperti makanan gitu ya, tapi tetap aja ada konsekuensi yang kita dapat. Jadi sholat kita malah jadi nggak sah kalau misalnya ada najis tertempel di tubuh kita gitu kan. Nah kemudian titik-titik produk kosmetik itu apa aja sih? Yaitu kosmetik yang memang mengandung bahan-bahan yang najis atau yang haram gitu. Jadi kayak contohnya sekarang itu banyak juga kosmetika yang di dalamnya itu ada wine extract, terus ada dari sake. Itu jadi kayak sekarang lagi ngetren ya yang kayak skincare dari Jepang yang dia tuh berasal dari ya itulah ya formulasi sake itu diproses jadi bahan pemutih atau apa gitulah ya dari Jepang, brand terkenal yang warnanya merah setahu saya. Terus ada Peak Collagen juga. Najis sendiri itu sebenarnya ada mungkin ini kita kembali ke pelajaran SD kita gitu ya. Nah, ada yang najis ringan yang bisa cukup dicuci dengan air dan juga ada yang tergolong najis berat yang tidak bisa dengan pencucian biasa. Artinya kalau kita wudhu dengan air itu belum cukup karena kalau najis berat itu kan ada yang 7 kali, kemudian yang terakhir itu dicampur dengan debu atau air tanah gitu ya. Nah, itu yang kita perlu pahami. Najis itu tidak semua hilang dengan air gitu, bergantung dengan najisnya. Nah, gimana sih caranya kita memilih kosmetik yang halal? Sebenarnya
untuk menentukan kosmetik yang halal atau haram itu sebenarnya bukan perkara yang mudah juga, karena kan cukup kompleks ya kalau kita ngeliat dari ingredients. Kadang-kadang itu misalnya kayak emulsifier nih, kadang tuh emulsifier gitu ya, itu ada yang bahannya oh sorry, bukan emulsifier, apa namanya, contohnya kayak gliserin. Gliserin kalau teman-teman lihat gitu ya di komposisi kosmetik itu suka ada yang namanya gliserin. Nah, gliserin itu tuh source-nya ada dari hewani ataupun dari tumbuhan. Hewaninya itu juga belum tahu apakah dari sapi, apakah dari babi atau dari mana gitu. Nah, kadang-kadang ada ingredients kayak gitu yang kita jadi kayak sulit untuk membedakan ini tuh sebenarnya source-nya dari mana sih? Apakah dia dari hewan, apakah dari tumbuhan? Kalau dari hewan, hewannya apa nih? Apakah hewannya disembelih sesuai dengan syariat Islam gitu. Nah, itu yang agak sulit ya, tricky. That's why saya sendiri kalau kosmetik lebih milih ya udah yang memang udah benar-benar halal atau at least 100% vegan, dan kita lihat lagi ada nggak kandungan homer atau alkoholnya. Bukan alkohol biasa ya, karena kalau alkohol biasa itu masih nggak apa-apa di skincare. Tapi kalau ada yang kayak tadi itu misalnya kayak one extract atau kayak sekarang tuh banyak kayak sake segala macam, nah itu yang nggak bisa karena jatuhnya adalah homer gitu. Kalau kita mengikut ke Majelis Ulama Indonesia itu mengatakan bahwa Homer pun kalau dijadiin di bahan kosmetik itu tetap nggak boleh gitu, walaupun memang ada berbeda pendapat ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan bahwa Homer itu nggak apa-apa, nggak najis gitu. Tapi memang kalau merujuk ke Majelis Ulama Indonesia itu Homer itu tetap tidak diperbolehkan di bahan kosmetika sekalipun. Nah, sebenarnya udah banyak ya halal lokal beauty brand, dan sebenarnya kalau di di Indonesia itu rata-rata mereka tuh sistemnya maklun. Jadi kayak satu pabrik itu nyediain beberapa tempat. Biasanya di pabriknya kalau lokal itu cenderung mereka sudah memiliki sertifikasi halal. Tapi yang kita suka konsep kan sekarang kan banyak nih brand-brand kayak dari Korea ya kan, dari Korea dari mana gitu, yang mana kita kadang-kadang ngeliatnya kayak bening-bening banget nih orang-orang Korea gitu kan. Nah, sebenarnya malah itu yang sebenarnya kritis gitu, karena kan kalau di luar otomatis mereka bukan mayoritas muslim, dan itu yang perlu kita pertanyakan gitu sih. Nah, ini sebenarnya jadi salah satu alasan kita untuk support lokal brand ya teman-teman. Nah, terus ini ada beberapa contohnya, cuma ini boleh saya skip aja, nanti teman-teman boleh di-share materinya. Nah, terus gimana nih sama brand-brand yang terbuka gitu ya, kayak ada MAC, Ultima, Makeup Forever. Nah, itu kan sebenarnya brand-brand dari impor. Nah, itu memang saya pernah coba sih dulu kayak kayak nge-email mereka. Ternyata emang ada beberapa bahan yang mereka sendiri nggak tahu nih source-nya dari mana. Kayak yang tadi saya bilang kan, kadang-kadang tuh kita tuh kayak gliserin nih, ini asalnya dari hewan atau dari ini. Nah, itu tuh ada beberapa yang kayak misalnya jenis alkoholnya mereka juga nggak terlalu yakin gitu ya, nggak terlalu yakin kalau memang 100% halal. Kita nggak bilang haram, tapi mereka sendiri juga nggak yakin gitu loh, karena memang nggak pernah mencari, nggak pernah benar-benar melihat ingredients ini source-nya dari mana, nggak benar-benar di sorting kayak gitu. Ini kebetulan teman saya yang nanya kalau untuk yang MAC, terus kalau dia bilang kata ini tulisannya dia ya, saya screenshot aja, terus kata dia ya karena agak bulat, karena menurut saya memang kosmetik ini tricky, kadang-kadang kita nggak tahu itu source-nya dari mana kayak gitu. Nah, kemudian ini ada contohnya kayak si Ultima, dia kebetulan waktu itu pas ditanya dia bilang dia belum punya sertifikasi halal, tapi balik lagi dia katanya nggak menggunakan unsur hewani dan segala macam. Ini sebenarnya teman-teman bisa tanya ke beberapa brand kosmetika, walaupun ini memang agak sulit, beda sama makanan. Kalau makanan kan kita lebih mudah untuk sortingnya gitu kan ya, sedangkan kalau kosmetik ya kadang-kadang kalau yang impor ini kita agak lebih sulit gitu. Contohnya kayak ini Makeup Forever, dia nggak klaim halal sih, cuma dia bilang vegan, tapi nggak semuanya vegan juga sih gitu. Jadi ini memang kita jadi harus ekstra gimana ya, agak sulit untuk orang awam untuk melihat ini tuh sebenarnya semuanya udah halal atau belum. Makanya kalau mau yang aman ya teman-teman berarti pilih yang udah jelas halal aja gitu. Walaupun kita nggak bilang brand-brand ini haram nih semuanya, tapi kebetulan saya waktu itu pernah ngisi webinar juga sama salah satu chef yang
dia tuh kerja di Amerika. Dia bilang lemak babi bekas dia kerja itu dikumpulin untuk pabrik lipstik. Jadi kebayang kan kayak ternyata tuh karena banyak sih kayak bahan-bahan itu menggunakan minyak babi segala macam gitu ya, karena memang babi itu kan secara produksinya itu dia tuh bisa berkembang biak jauh lebih cepat daripada sapi dan segala macam, makanya harganya murah gitu. Jadi dan itu jadinya kalau secara bisnis banyak sekali digunakan, apalagi di dunia kosmetika gitu. Nah, terus ini ada beberapa case skincare yang oh ternyata mereka menggunakan rice wine nih. Contohnya pernah email ke Skin Food gitu ya. Oh mereka bilang kita no portion ingredients, portion itu pork ya. Tapi some of our products do contain sake atau rice wine gitu. Nah jadi ini ada beberapa contohnya. Ini ada yang pernah nanya. Terus ada yang namanya Lush gitu ya. Ini memang tulisannya ada jelas juga extracted in vodka, jadi melibatkan vodka. Sedangkan vodka itu kan memang turunan Homer ya. Jadi ini Lush ini memang dia klaimnya vegetarian, tapi ternyata kalau kita lihat di dalam ingredients-nya ini ada mengandung vodkanya juga. Terus contohnya kayak Clarins. Sebenarnya kalau Clarins ini kemarin lebih ke dia afraid our product are not halal segala. Jadi tapi dia nggak klaim juga kalau dia nggak halal. Kayak tadi mungkin case-nya kayak si Mac sama si Ultima, kayak dia nggak jelas nih produk gue ambilnya dari mana ya gitu. Jadi mungkin dia sendiri kayak nggak terlalu clear. That's why kenapa kosmetik itu sangat riskan, karena kadang-kadang sourcing-nya itu jadi sourcing yang apa ya, even pabriknya sendiri tuh nggak tahu ini dari mana gitu. Nah, jadi sebenarnya halal ingredients pada produk kosmetik itu sudah cukup atau belum ya? Apakah kalau kita pakai kosmetik yang udah halal nih, itu udah aman atau belum nih untuk kita yang muslim? Nah, pengen nanya nih ke teman-teman, kira-kira kalau menurut teman-teman kayak sah nggak sih wudhu kita dengan make up yang halal sekalipun? Nah, teman-teman biasanya gimana nih kalau untuk mau sholat nih? Apakah biasanya tetap pakai make up atau make up-nya dihapus dulu? Ini boleh deh tanya kalau ada yang jawab gitu, biasanya kayak gimana, biar tahu teman-teman biasanya kayak gimana treatment-nya. Nih kalau saya biasanya kadang cuci muka dulu sih. Cuci muka aja ya? Cuci muka atau disabunin? Jadi dihapus dulu. Oke. Agak putus ya suaranya. Suaranya nggak clear. Kayaknya ini error jaringan ya. Ini Mbak Vini juga bilang cuci muka. Gimana nih teman-teman yang lain nih? Teman-teman di sini cuci muka semua ya? Cuci muka saya ya. Oke. Iya ya. Semuanya berarti ini ya sudah apa namanya aware ya kalau makeup itu memang harus dihapus dulu sebelum sholat atau gimana? Oke, Mbak Dia cuci muka. Oke. Cuci muka aja tapi nggak pakai sabun. Iya, sebenarnya sih balik lagi ya, kalau memang udah cuci muka udah menghilangkan sih harusnya nggak kenapa-napa gitu ya. Susah itu kan di zaman sekarang itu kan banyak yang kayak transfer proof, waterproof ya kan. Terus ada yang kiss proof, banyak banget sekarang jenis-jenis proof-proofnya di kosmetik gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita concern gitu ya. Kadang-kadang udah dengan ya kalau waterproof sih orang buat yang pengen tahan mukanya sih iya tahan. Berarti tapi kalau tahan logikanya kalau kena air itu dia tahan juga atau enggak ya? Klaimnya aja waterproof. Nah, itu dia sih yang kita perlu memastikan kira-kira ini atau enggak. Nah, ini pernah nanya juga nih ke followers waktu itu, sah nggak sih wudhu kita dengan makeup halal sekalipun? Ada yang bilang sah, ada yang bilang nggak sah gitu ya. Nah, oke. Sebenarnya kita sendiri nggak bisa tahu ya wudhu kita tuh sah atau enggak sih gitu. Nah, tapi karena yang tahu ibadah kita diterima atau enggak ya cuma Allah. Tapi di sini kita kan berusaha untuk berhati-hati gimana caranya supaya ibadah kita tidak sia-sia gitu kan. Nah, ini memang langkah baiknya kalau dihapus sebenarnya
dilihat lagi apakah dia itu dengan air wudhu udah bisa hilang atau harus benar-benar dihapus benar-benar, karena tipe-tipe makeup tuh beda-beda. Ada yang tipenya melapisi, kerasa kan kalau makeup yang lapisin banget kayak cat gitu ya, rasanya tuh kayak air di daun talas gitu, ngerti kan? Jadi kayak airnya tuh nggak mau masuk gitu, itu kan berasa. Beda sama kulit yang mungkin kalau seandainya berat tabur rata-rata itu nggak terlalu gimana, pasti udah nyerap gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kosmetika yang digunakan, apakah itu tahan air atau enggak. Karena banyak juga sih kayak kosmetik kayak misalnya orang nikahan gitu kan kerasa tebal gitu kan, dan itu rasanya air pun sulit masuk gitu. Sama halnya kayak mungkin kayak Kutex ya, zaman sekarang tuh Kutex juga udah banyak tuh yang klaim kayak Kutex halal. Sebenarnya kan Kutex halal itu apa namanya, yang halal itu adalah ingredients-nya, tapi bukan berarti jadinya wudhu friendly gitu. Karena kan kalau Kutex kan tetap aja ada yang melapisi gitu kan. Nah, baiknya kita tetap hati-hati dan dihapus aja gitu sebelum sholat. Nah, mengutip kajian dari Buya Yahya terkait dengan hukum makeup waterproof, syarat sah sholat itu adalah wudhu yang syarat sah sholat adalah dengan berwudhu yang mensucikan, suci dan bersih. Sedangkan syarat sah untuk wudhu adalah air wudhu masuk ke dalam lapisan kulit. Nah, pertanyaannya, jika ada kosmetika yang menghalangi di kulit kita dan itu cukup tebal berasa gitu ya, fisiknya gitu ya. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, kira-kira wudhunya sah atau enggak? Nah, kalau Buya mengatakan kalau yang namanya makeup waterproof, ya memang sebaiknya dihapus dulu karena kita nggak bisa tahu ini bisa ini atau enggak, bisa masuk atau enggak. Karena kita lihat nih aspek halal dari produk kosmetik yang menjadikan syarat sah ibadah sholat seorang muslim gitu ya, itu ada yang produk bahannya itu halal, bahannya memang terbebas dari haram dan bahan-bahan yang haram dan juga barang-barang yang najis, dan prosesnya juga tidak melibatkan unsur-unsur dengan aktivitas yang haram atau najis dan telah memiliki sertifikasi halal. Sedangkan produk yang dapat ditembus dengan air itu membuat jadinya air wudhu bisa menyerap ke kulit gitu ya, dan uji tembus air itu juga dilakukan terutama pada produk yang mencantumkan klaim waterproof, water resistant, transfer proof, grease proof dan segala macam ya. Karena sekarang udah banyak banget nih kosmetik yang kayak bahan marketingnya adalah kuat-kuatan dia di muka kita, padahal kan itu jadi pertanyaan, wudhunya itu bisa jadi sah atau enggak. Nah, jadi secara summary sebenarnya untuk makeup halal ini memang ada baiknya kita menggunakan bahan yang memang sertifikasi halal MUI gitu ya. Atau kalaupun nggak sertifikasi halal MUI, mungkin kita bisa cari yang vegan gitu ya. Karena apalagi kalau dari produk Eropa atau produk Amerika itu mereka tuh udah concern banget sama dunia vegan. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia kan atau di negara muslim biasanya punya sertifikasi halal. Di luar negeri biasanya juga punya sertifikasi vegan. Nah, itu cenderung lebih aman, teman-teman cuma perlu lihat alkoholnya ada atau enggak, karena yang tadi kan ada contoh yang pakai sake, ada yang pakai rice wine, ada yang pakai vodka dan lain sebagainya. Nah, produk kosmetik yang sudah tersertifikasi halal itu belum tentu wudhu friendly, terutama yang ada klaim waterproof, water resistant, transfer proof. Sebaiknya yang gunakan yang wudhu friendly, atau kalau enggak ya teman-teman hapus dulu sebelum berwudhu gitu. Nah, ini memang masih kebijakan yang belum dijalankan, tapi kedepannya sih kemarin LPPOM cerita kalau di dalam kemasan itu akan diletakkan kalau memang tidak uji tembus air akan ditulis sebaiknya dihapus sebelum berwudu atau sebelum sholat gitu ya. Jadi katanya sih nantinya bakal ada kedepannya, semoga itu cepat ada gitu ya. Jadi kita juga merasa aman. Nah, ini mungkin boleh dibahas sedikit gitu ya farmasi, tapi mungkin nggak terlalu detail, terutama kalau seandainya di farmasi itu biasanya kalau yang kapsul-kapsul seperti ini itu menggunakan gelatin, sedangkan gelatin yang tersebar di seluruh dunia itu bisa dikatakan mungkin lebih dari 70%-nya adalah berasal dari babi. Kenapa? Karena babi itu adalah hewan yang murah gitu ya, berkembang biaknya cepat, makannya gampang, terus berkembang biaknya juga jauh lebih banyak daripada sapi. Makanya sedangkan produksi gelatin terbaik di dunia itu ada sapi, ada babi gitu. Makanya babi lebih banyak karena harganya lebih murah. Nah, teman-teman perlu perhatiin nih kira-kira yang modelnya pil kapsul kayak gini, cangkangnya itu biasanya menggunakan gelatin. Jadi sebisa mungkin kita cari yang memang obat-obatan juga yang
halal gitu ya. Biasanya kalau yang lokal itu mereka kebanyakan menggunakan yang halal. Nah, tapi kalau yang luar negeri, nah itu yang teman-teman mungkin bisa lebih berhati-hati. Belum lagi kalau fashion, itu sering banget kita ketemu sepatu, tas segala macam dengan pigskin atau dengan hewan binatang buas. Nah, ini sempat ada nih memang ada ya hadisnya untuk hukum menggunakan sepatu kulit dari babi. Bahwa Rasulullah SAW melarang menggunakan atau memakai kulit dari binatang buas atau menungganginya. Jadi kalau kayak pigskin ini biasanya kelihatan nih kayak ada titik 3 di dalam di kulitnya. Ini adalah khasnya si babi itu ya titik 3 kayak gini teman-teman. Dan biasanya sih kalau di Indonesia harusnya ada tulisan kayak gini ya, menggunakan bahan yang mengandung kulit babi. Cuma kalau mungkin teman-teman yang awam mungkin mikir kayak ya udah sih kan cuma dipakai doang. Ya benar, cuma kita balik lagi memang sudah ada hadisnya yang insya Allah sahih gitu ya, yang dimana memakai kulit dari binatang buas itu tetap nggak boleh. Apalagi sekarang itu mungkin banyak ya kayak kulit langka, kulit harimau, kulit ular segala macam, dan itu harganya luar biasa mahal, masya Allah gitu ya. Dan sebenarnya itu sebenarnya nggak boleh gitu. Sayang banget kita udah pakai produk yang mahal, nggak taunya nggak halal lagi gitu kan. Nah ini contohnya ya, banyak banget nih produk-produk kayak gini gitu kan dari hewan binatang buas gitu. Nah ini yang kita perlu aware gitu ya teman-teman. Oke, last but not least, haram is haram even if everyone's doing it, halal is halal even if you are the only one who's doing it. Jadi mau di sekeliling kita itu konsumsi yang haram, tetap aja yang namanya haram itu haram. Jadi kalau kita sendiri yang saklek sama halal itu ya memang yang benar kayak gitu. Dan halal is halal even if you are the only one who's doing it. Jadi kalau kita ngejalaninnya sendiri, teman-teman sekitarnya pada konsumsi yang haram, kita nggak usah FOMO, nggak usah ikut-ikutan, karena kita harusnya punya prinsip, karena Muslim memang ada aturan dan halal ini adalah kewajiban gitu. Nah kurang lebih kayak gitu pemaparannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekarang kita time for discussion. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh mau raise hand atau mau nanya di kolom chat juga boleh. Oke. Terima kasih pemaparan saja. Mohon maaf ini kayaknya Mbak Diahnya jadi mungkin jaringannya tadi nggak bagus, jadi malah keluar dari ruangan. Ini mungkin langsung ke tanya jawab aja Mbak Dian. Halo. Iya Mbak, gimana? Saya bacain ada pertanyaan di chat. Jadi mungkin ini kalau untuk tadi terkait sama eyeliner, kalau ada eyeliner yang smudge proof itu seperti apa ya? Kan ada brand makeup halal yang ngeluarin smudge proof, bukan waterproof nih. Katanya kalau dipakai rada siangan memang sudah mulai hilang dan nggak tahan waterproof. Ini kalau seperti ini apakah boleh digunakan ya? Oke. Itu berarti kategorinya mudah hilang ya. Sebenarnya itu tuh balik lagi kita bisa ngerasain sendiri ya teman-teman. Kayak tadi aku bilang kayak aku nggak tahu nih soalnya nggak pernah gunain produknya, jadi belum ada wawasan tentang produknya. Tapi sebenarnya balik lagi kita tuh bisa ngelihat ini tuh apakah dia melapisi kulit kita atau enggak. Maksudnya kan berasa ya. Kita juga sebenarnya bisa loh ngerasain kayak ya, kan kalau kita lagi cuci muka nih, misal pernah nggak makeup penuh terus cuci muka wudhu, itu rasanya kayak licin-licin, kayak dia belum masuk gitu. Jadi kayak air di atas daun talas gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh bisa ngerasain sendiri, dan yang bisa ngerasain ya kita sendiri gitu. Jadi kalau saya ditanya kira-kira ini boleh atau enggak, jujur aja aku belum pernah coba produknya, tapi teman-teman sebenarnya bisa ngebedain dari itu kira-kira berasa yang ada yang masuk atau enggak. Tapi kalau sendiri ragu, nggak ada salahnya untuk dihapus juga, karena kan sekarang kan kemasan micellar water juga kecil-kecil gitu kan, jadi harusnya kayak travel friendly juga. Jadi kayak gitu sih kurang lebih. Cuma kalau ditanya boleh atau enggak, karena aku belum ada paham tentang produknya, jadi belum bisa ngomong ya. Cuma kurang lebih pemaparannya gitu sih, kita sendiri yang bisa ngerasain kira-kira air ini masuk nggak sih di dalam kulit. Dan sebenarnya air itu masuk ke kulit itu ada waktunya juga. Jadi ada yang
dia tuh udah masuk ke kulit tapi kayak beberapa detik, jadi nggak langsung air masuk cepat gitu kan. Kalau ke kulit langsung itu kan air langsung masuk ya. Beda kalau seandainya ada lapisan, ada yang dia masuk tapi butuh waktu gitu. Nah, butuh waktunya berapa lama? Takutnya udah takbiratul ihram yang pertama itu airnya belum masuk. Nah, kayak gitu. Jadi enggak semua air ya dia meresap sih, tapi berapa lama kayak gitu. Jadi nggak semua air tuh benar-benar langsung masuk ke dalam kulit kita. Nah, itu sih yang memang perlu hati-hati di bagian sana. Cuma ada baiknya kalau memang ragu, yang penting dihapus dulu aja. Iya, itu kayaknya kayak semacam dulu kalau sekarang ada Kutex yang katanya air bisa masuk itu kayaknya mungkin butuh waktu untuk berapa lama masuk itu. Dan Nah, dan kita kan maksudnya kayak kita nggak tahu ya ini si kutek ini masuknya sejam, 2 jam, 5 menit, 3 menit, kita udah sholat atau belum gitu kan. Nah, itu sih jadinya yang ya mungkin dia nyerap air tapi berapa lama kayak gitu. Nah, nanti itu salah satu kritikalnya juga ya Mbak Dian ya. Betul. Kemudian ini ada pertanyaan lagi mungkin terkait sama alkohol. Nah, ini kan ada yang nanya ada brand yang produknya vegan tapi parfumnya beralkohol berarti nggak boleh dipakai atau tidak seperti hand sanitizer gitu hukumnya. Oh, ini pertanyaan dari Mbak Kate ya. Oh, atasnya ya. Sebenarnya kalau alkohol itu ada 2 jenis. Dia ada yang alkohol memabukkan sama alkohol biasa. Alkohol biasa, alkohol pelarut gitu ya. Contohnya digunakan di hand sanitizer, di parfum, terus di bahan kosmetika. Nah, sebenarnya alkohol yang bukan tergolong minuman memabukkan, kayak wine, vodka tadi, itu nggak haram, teman-teman. Jadi kalau untuk pemakaian luar ya, maksudnya bukan kita gelek ya, tapi siapa juga yang mau minum parfum kan? Cuma maksudnya luar dalam. secara kaidah parfum itu memang nggak apa-apa kita pakai sholat karena dia kan bukan alkohol yang memabukkan, dia alkohol sifatnya kayak pelarut gitu ya. Beda sama alkohol yang memabukkan homer. Kalau homer memang kita nggak boleh gitu ya. Tapi kalau parfum, hand sanitizer itu insya Allah nggak apa-apa. Itu penjelasan dari LPPOM MUI kurang lebih seperti itu sih. Ini pertanyaan satu lagi terkait sama alkohol tadi ada titipan kalau untuk kosmetik itu kan karena nggak dimakan kritisnya karena najisnya ya Mbak. Nah kalau komer itu najisnya kan sedang dan bisa dihilangkan dengan air, dialirkan air. Nah kan pas wudhu kan diguyur air juga. Nah ini apakah dapat maksudnya dapat menghilangkan najisnya gitu? Oke, jadi sebenarnya syarat sahnya sholat itu kan memang terbebas dari si homer itu juga kan. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i mengikuti Majelis Ulama Indonesia itu biasanya menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada beberapa perbedaan mazhab yang menyatakan homer itu nggak apa-apa gitu kan untuk pemakaian luar, bukan untuk diminum ya. Nah sebenarnya kalau diguyur air kan itu kan sebenarnya udah hilang ya. Cuma gini, sebenarnya syarat sahnya lagi kalau dari MUI itu hilangnya homer itu ditandakan dengan hilangnya bau, hilangnya rasa, hilangnya warna. Nah, jadi selama ketiga hal itu sudah dipastikan benar-benar udah hilang dengan kita cuci muka atau dengan air wudhu itu, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kita memastikannya gimana nih, balik lagi kayak gitu kan? Karena kan kita harus memastikan 3 hal tadi sih. Syarat hilangnya homer itu dihitung dari hilang bau, hilang rasa, sama hilang warna kayak gitu. Jadi selama 3 hal itu bisa dipastikan, ya nggak apa-apa, wallahu a'lam bishawab gitu ya. Tapi setahu saya kayak gitu aturan dari LPPOM ini yang saya sampaikan ngikutin dari LPPOM aja gitu. Iya. Kalau kita masih pakai kan berarti kita main di area yang masih abu-abu dan lebih jadi harus ada bahaya kan ya. Iya, karena ibaratnya kayak gimana ya? Yang tahu ibarat kita diterima atau enggak itu kan cuma Allah. Dan kita di sini cuma kita ikhtiarnya adalah mengikuti apa kata ulama gitu kan, ulama-ulama kita yang sudah berilmu gitu. Nah, kalau dari MUI ketetapannya kayak gitu. Cuma kalau kita rasa-rasanya kayak aduh, cara yang mastiin beda warna, hilang warna, hilang rasa, hilang bau, gimana ya? Baunya aja kita nggak tahu kan kayak gitu kan. Nah, itu yang mungkin jadi abu-abunya kita karena kita nggak bisa nilai sendiri ini sebenarnya udah hilang atau belum ya kayak gitu sih. Jadi lebih ke tindak hati-hatinya kita, walaupun kita sendiri ya wallahu alam kita nggak tahu juga gitu kan apakah itu bisa atau enggak gitu.
Dan resikonya cukup besar juga ya Mbak Dian ya, maksudnya resikonya ibadah nggak keterima gitu. Heeh, bener bener bener. Ibaratnya ada yang digadein gitu ya. Heeh, betul. Ini pertanyaan satu lagi, bahwa assalamualaikum, saya pernah mendengar bahwa menggunakan kosmetik itu tabarruj. Nah, ini maksud dari tabarrujnya itu seperti apa gitu? Oke, tabarruj itu sebenarnya maksudnya berlebihan atau apa namanya? Apa sih? Kalau tabarruj itu maksudnya kalau kita berdandan misalnya kayak gitu atau berlebihan gitu ya di depan non muhrim. Jadi kan non mahram, sorry. Jadi kalau seandainya kita keluar rumah, sebenarnya kan pada kaidahnya itu kita tidak boleh berlebihan ya. Jadi kayak bahkan kayak apa bulu mata palsu. Sebenarnya kan ini cuma bukan ranahnya saya karena apa namanya ini lebih ke fikih ya. Cuma kan yang saya tahu dari dengar menggunakan bulu mata palsu atau kayak kita extension bulu mata, terusnya pakai sulam alis dan segala macam, make up berlebihan, itu levelnya itu adalah berlebihan gitu ya. Sedangkan di dalam Islam itu kita kalau keluar rumah itu kan wanita seharusnya tidak boleh berlebihan karena kalau kita tuh bolehnya seperti itu di depan suami kita. Di Ya, depan orang. gampangnya seperti itu. Cuma itu karena pertanyaannya kaitannya dengan fikih, mungkin saya juga bukan ranah yang menjelaskan. Cuma ya yang saya tahu yaitu tabarruj itu kita berlebihan keluar rumah. Itu kan untuk perempuan itu kan kita pakai parfum sampai kecium sama orang lain kan sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Jadi memang wanita itu dianggap sebagai perhiasan ya di dalam Islam gitu. Jadi gimana sih perempuan ini juga menjaga gitu ya dan supaya kita ini tidak apa ya, kita juga berhijab itu kan tujuannya untuk menutup diri kita gitu kan, sehingga karena kita dianggap perhiasan dalam Islam, jadinya benar-benar dilindungin banget nih, yang boleh melihat kecantikan kita dan segala macamnya itu ya suami kita, kayak gitu sebenarnya. Nah, terima kasih Mbak Dian. Nih ada pertanyaan lumayan banyak sih dari Mbak Tiara. Jadi yang pertama itu mau saya bacain aja ya. Yang pertama, kalau untuk nomor sertifikasi halal kosmetik itu per merek atau per produk. Jadi misalnya kalau merek A dibilang sudah punya halal MUI, apakah semua produknya halal dari lipstick sampai bedaknya atau kita mesti ngelihat lagi per produknya. Untuk kedua, Oh oke. mau dijawab satu-satu Ya atau? takutnya lupa. Oke, satu aja. Oke, silakan. Oke, kalau yang pertama ya untuk sertifikasi halal kosmetik itu sebenarnya dilakukan per merek dan per produk. Jadi ada juga sih kayak misalnya dia baru launching produk nih, dia belum sertifikasi halal, tapi LP POM sendiri dia punya aturan kalau kita launching produk baru kita harus laporin lagi ke LP POM. Jadi most likely kalau brand itu mereknya itu sudah halal MUI, biasanya per produknya juga sudah halal MUI. Walaupun nggak menutup kemungkinan misalnya brand belum mengajukan sertifikasi halal, tapi harusnya secara SOP kalau di brandnya itu punya halal, harusnya setiap produk baru itu semuanya dilaporin ke LP POM kayak gitu. Nah, tapi nggak ada juga brand yang nggak mendaftarkan semua produknya kayak gitu sih. Nah, terus aku baca ya mungkin ya. Iya, silakan Mbak Dian. Kalau yang kedua, kalau untuk farmasi obat-obatan, kalau obat itu tertulis mengandung alkohol 1% gitu, apakah jadi haram atau nggak boleh dikonsumsi? Sedangkan kita dapatnya dari apotek rumah sakit demikian. Nah, sebenarnya kalau alkohol itu untuk obat-obatan beda lagi. Kalau di makanan itu ada aturan, selama dia alkoholnya itu bukan dari alkohol khamar atau alkohol yang memabukkan, itu kalau di makanan maksimum 0,5%. Tapi kalau di obat-obatan itu memang belum ada batasan gitu. Nah, apakah haram atau nggak boleh dikonsumsi? Ya nggak juga. Ada juga obat-obatan yang mengandung alkohol dan memiliki sertifikasi halal MUI. Jadi apalagi sekarang di MUI ini kan lagi ada di pemerintah kita kan lagi ada wajib halal ya, dan itu juga merembet ke obat-obatan juga. Jadi sebenarnya alkohol dalam obat-obatan itu sebenarnya tidak tergolong khamar biasanya bukan tidak tergolong khamar. Cuma apakah haram untuk dikonsumsi balik lagi ke produknya, karena tergantung ya produknya itu apa. Cuma biasanya kalau lokal teman-teman cari deh. Biasanya kalau produsen yang lokal itu sudah sertifikasi halal kok. Kalau obatnya obat lokal ya, kecuali kalau obatnya dari impor segala macam. Nah itu yang perlu kita ini
cari tahu. Nah, menambahkan sedikit mungkin Mbak Tiara, pekan depan kita halalnya lebih fokus ke obat, jadi mungkin bisa join lagi untuk kajian kita yang pekan depan, insya Allah. Terima kasih Mbak Dian. Kalau untuk yang 3, ini Peak Skin nih tapi. Untuk fashion kalau ada satu merek menggunakan Peak Skin, tapi ada produknya dia nggak pakai Peak Skin. Jadi mungkin kayak kebalikannya yang pertama ya. Dia ada yang ada line yang ada pakai kulit babinya, ada juga yang nggak pakai kulit babi. Nah, boleh nggak sih pakai yang brandnya masih sama, tapi dia ngakunya nggak ya untuk produk yang ini nggak pakai Peak Skin? Kalau boleh atau enggak, aku takutnya salah jawab ya. Boleh atau enggak gitu ya. Jadi nggak bisa jawab boleh atau enggak. Tapi tauku ya kalau pabrik, aku kurang gitu paham untuk yang Peak Skin ini ya. Karena memang di Indonesia itu kan cukup jarang gitu kan sebenarnya. Jadi lebih sering kalau di luar negeri. Tapi mestinya itu lainnya beda sih, line produksinya. Karena kan kalau udah biasanya perusahaan besar kan ya yang pakai kayak gitu. Nah itu harusnya sih lainnya itu berbeda. Cuma aku belum bisa jawab deh kira-kira boleh atau enggak. Takutnya salah jawab juga. Jadinya teman-teman sebenarnya balik ke pribadi masing-masing sih. Kira-kira mau atau enggak. Gitu. Mau Gitu cari aja. aman atau mau ini ya? Takutnya salah karena kan tiap brand pasti kan punya line produksi yang mungkin beda dari brand yang lain kan, sedangkan aku juga nggak tahu nih ini kira-kira lagi ngomongin case yang brand apa gitu kan, takutnya salah jawab terusnya nggak taunya sama apa gimana, takut salah aja jawabnya gitu. Nah Nextnya ini makanan. Kalau kita tidak terlalu paham mana bahan-bahan makanan yang haram, mungkin ingredients-ya mungkin ya. Kalau mau misalnya kalau bikin apa kue atau apa, bagian mana yang haram. Nah, cuma percaya statementnya aja dia bilang yang jual bilangnya halal gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mau nanya-nanya ke chef juga. Ini chefnya entah nggak ngerti ini. Maksudnya chefnya yang nggak mudeng atau yang nanya juga nggak terlalu mudeng. jadi sebenarnya gini, kadang kalau orang self claim bilang halal itu balik lagi ke orangnya ngerti halal atau enggak, karena kita sering banget tuh kayak nemu case restoran atau tempat makan halal, kita halal, nggak taunya pas ditanya lebih detail pakai mirin nggak pakai, habis itu halal lah kita, karena defaultnya orang Indonesia tuh kalau ditanya halal atau enggak bakal jawab halal kan, iya kan, karena merasa memang halal gitu kan, tapi nggak taunya kayak nasi goreng dicampur sama ancu, terusnya ini halal kok. Jadi ada juga jelas-jelas dia jualan kue sama Baileys gitu ya dicampur dalam kue. Iya, tapi yang lain-lain kan nggak pakai itu, jadi itunya aja yang haram. Nah, padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu ya. Nah, jadi balik lagi kalau self claim halal itu ya kita perlu memastikan sih kayak ini orangnya beneran paham sama halal haram atau enggak. Biasanya tipsnya saya nanya sesuai dengan titik kritisnya. Misalnya kalau lagi nanya ke toko bakery, ya nanyanya nggak jauh-jauh dari pakai ram nggak, pakai Baileys nggak, pakai kahlua nggak, atau pakai apa namanya tuh vanilla ekstrak yang beralkohol gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalnya ke restoran Jepang, saya akan nanya pakai mirin atau sake nggak, kemudian soyunya pakai yang beralkohol nggak, segala macam. Jadi kita memang harus tahu sih tiap kategori makanan titik kritisnya tuh apa gitu. Misalnya kalau di makanan Jepang kan nggak mungkin dia pakai ram ya, karena rum itu biasanya dia untuk makanan yang manis-manis gitu kan. Nah itu kan jadi kita memang harus tahu dan harus belajar per titik kritisnya. Selama kita pelajarin titik kritisnya ini apa sih, misalnya titik kritisnya kopi, kopi biasanya kopi sih halal sih, cuma biasanya suka ditambahin sama ram, Baileys, kahlua. Nah itu yang kita tanyain gitu. Jadi kita lebih tanya berdasarkan titik kritisnya kayak gitu. Dan kalau kita nggak ngerti nih, aduh blank banget nih, yaudah kita cari aja ingredients. Nah, misalnya cara membuat tom yum, bahannya apa nih? Ini dari bahan itu ada yang mencurigakan nggak kayak gitu. Jadi itu yang biasanya kita perlu belajar dulu titik kritis per kategori makanannya, baru kita bisa nanya kayak gitu sih. Dan memang ikhtiarnya nanya sih, kalau mau nanya ya boleh ke chef atau tanya ke Instagramnya, nanti diterusin ngobrol sama chefnya.
atau gimana ya kita. Nah, jadi tapi intinya kalau safe claim selama menunya itu kritis memang perlu dipertanyakan. Beda ya kalau kayak makanan Padang. Ya makanan Padang mau dicampur apa ya kan? Ya, 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 ya. masa dia pakai pakai mirin, pakai sake kan gak nyambung kayak gitu. Jadi memang kita sebenarnya lebih concern ke makanan-makanan yang modern, yang makanan-makanan yang kekinian, makanan-makanan apa namanya internasional kayak gitu-gitu sih yang kita perlu tanya. Lagi kayak sejenis kayak makanan Western, misalnya kayak steak, oh steaknya direndam sama wine, biasanya kayak gitu kan, sakenya direndam sama ya homer lainnya lah, kayak gitu-gitu biasanya. Jadi kita harus belajar dulu titik kritis per kategori makanan, baru kita nanya ke orangnya kayak gitu sih. Oke. Ini Mbak Dia kayaknya udah join, mungkin ada pertanyaan yang masuk ke tempat Mbak Dia. Ya, ini mungkin ada satu pertanyaan tadi masuk ke saya. Sudah jelas belum ya suara saya ya? Udah jelas Mbak Dia. Lebih jelas. Ya udah, tolong Mbak Adita dulu deh. Maaf. Oke, ini tadi alkohol apa yang menjadi titik kritis yang kita bisa jadikan warning kalau baca ingredient makeup. Jadi kalau kita baca ingredient makeup ini kan kadang-kadang namanya dia nggak nulis nama alkohol ya Mbak Dian ya. Jadi itu kira-kira kata-kata apa yang mesti kita lihat kalau kita lihat ingredientnya gitu. Kan kalau di ingredients yang kayak tadi sih yang kayak aku contohin itu kan ada beberapa merek yang tadi aku contohin kayak ada wine extract, vodka gitu-gitu kan. Biasanya kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau alkohol biasa malah biasanya nggak kenapa-napa karena kan dia alkoholnya cuma alkohol pelarut gitu. Jadi lebih ke produk-produk yang pakai nama-nama minuman keras gitu sih kayak wine, terusnya yang tadi ya vodka, terus mungkin nggak tahu ya ada atau enggak yang pakai Baileys gitu-gitu. Jadi memang kita harus update dengan dunia Homer itu bukan untuk dinikmati tapi untuk berhati-hati gitu. Atau yang serum dibuat dari ekstrak sake itu ya. Iya betul kan ada kan yang bikin putih itu. Iya yang bikin putih kinclong itu. Oke. Dan itu rame banget gitu kan. Oke, nah ini kayaknya pertanyaan terakhir. Coba lihat chat lagi, kayaknya belum ada pertanyaan lagi. Itu mungkin Mbak Dian, terima kasih banyak atas penjelasannya hari ini. Jadi kita jadi lebih tahu nih kalau halal nih nggak cuma urusan yang masuk mulut juga, tapi yang kita pakai di kulit, kita pakai di ini tuh juga termasuk perlu kita perhatikan juga kehalalannya. Betul. Oke, mungkin karena waktunya juga udah lebih dari jam 1. Terima kasih banyak Mbak Dian atas sharing-nya siang ini. Semoga sharing ini bisa memberi manfaat untuk kita semua supaya ya doa-doa kita ini pasti banyak banget ya jadi manusia dan diterimanya ibadah, diterimanya doa kita ini sangat tergantung dengan apa yang kita pakai, apa yang masuk tubuh, kehalalan dan diterimanya. Oke, itu mungkin itu saja. Saya izin untuk menutup acara ini, Mbak Dian. Terima kasih atas ininya, atas sharingnya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan semua. Kita alhamdulillah kita selesai kajian siang ini. Kita mungkin bisa bertemu lagi insya Allah pekan depan hari Jumat tentang halal untuk obat-obatan. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.